Ini adalah alat-alat atau komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk project hand sanitizer otomatis ini. Yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno ini dia akan memproses dan juga gampangnya dia sebagai otak biar koordinasi dari antara alat-alat ini bisa bekerja dengan baik seperti yang kita inginkan. Yang kedua ada sensor ultrasonik HCSR04. Nah, dia yang akan mengukur jarak nanti yang kemudian data dari ukuran ini akan masuk ke Arduino untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada relay. Ini relay single channel. Terus ini adalah relay single channel dengan ratingnya 5 volt DC dan sebagainya. Lalu juga ada pompa mini pompa air 5 volt. Nanti dia akan memompa hand sanitizer atau alkoholnya keluar. Juga kita memerlukan beberapa jumper. Yang pertama jumper male to male dan selanjutnya ada jumper female to male. Oh ya, misalnya kalian tidak punya solder ataupun tidak bisa mensolder, kalian bisa juga menggunakan breadboard ini. Nanti kita hubungkan jumper dari masing-masing pin dan juga dari Arduino Uno-nya ke breadboard ini. Jadi kita tidak perlu melakukan soldering sebagainya. Dan yang terakhir adalah selang 1/4 inch. Nanti selang ini akan kita masukkan ke pompa air ini. Oke, itu. Nah, selanjutnya kita lihat dulu rangkaian skematik dari project kita. Nah, beginilah rangkaian skematiknya. Kalian bisa pause jika ingin melihatnya lebih detail. Nah, selanjutnya yang pertama kita hubungkan dulu dari pin sensor ultrasonic ini menggunakan jumper female to male. Kita tinggal masukin aja jumpernya. Nah, dengan begini sudah terhubung. Lalu nanti ini kita masukkan ke Arduino Uno-nya. Selanjutnya kita memerlukan jumper lagi female to male untuk bagian VCC, bagian data in, dan juga grounding dari relay. Kita bisa ambil ini. Misalnya yang abu-abu ini adalah ke data. Selanjutnya yang bagian merah ini ke VCC. Dan yang hitam ke grounding. Nah, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita hubungkan lagi jumper ataupun kabel ke bagian sisi lain dari relay. Di sisi lain dari relay ini ada 3 lubang atau 3 port. Yang paling bawah ini adalah normally open port, yang tengah adalah common port, dan yang paling atas adalah normally closed port. Yang kita akan gunakan adalah normally open dan common port. Pertama kita perlu longgarkan terlebih dahulu baut dari port normally open dan common ini dengan cara diputar. Nah, selanjutnya kita gunakan kabel jumper dan lalu kita masukkan ke port normally close ini. Lalu kita tutup, kita kencangkan. Nah, dan gini dia sudah kencang. Lalu satu kabel lagi di port
common. Nah, begini untuk bagian relay sudah selesai. Oke, setelah semuanya terhubung, lalu kita hubungkan sensor ultrasonic ini ke Arduino-nya. Yang trigger, bagian trigger ini, pin trigger dan pin echo warna hijau dan biru, kita sambungkan ke bagian pin digital, dimana yang trigger kita masukkan ke pin 8 dan yang echo kita masukkan ke pin 9. Lalu selanjutnya untuk kabel VCC dan groundingnya, yaitu yang kuning VCC dan grounding ungu, kita masukkan ke tegangan 5 volt untuk VCC dan juga grounding untuk kabel grounding dari sensornya. Oke. Untuk sensornya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian relaynya. Di relay di sini ada VCC in atau kabel data, juga ada groundingnya. Untuk kabel datanya yang berwarna abu-abu kita sambungkan ke pin digital 10. Oke, gini. Selanjutnya untuk pin VCC dan groundingnya kita sambungkan ke 5 volt. Ada 5 volt. Untuk VCC nya kita masukkan ke 5 volt, dan untuk groundingnya kita sambungkan ke pin grounding. Oke, selanjutnya untuk port yang normally open ini atau yang biru ini, kita akan sambungkan ke kabel grounding dari pompa. Ini kita bisa solder biar lebih rapi aja, atau kita bisa menggunakan breadboard. Lalu kabel common ini kita masukkan ke grounding di Arduino nya. Di sini ada grounding satu lagi. Lihat ya, di kotak keempat dari atas. Nah, gini. Nah, sedangkan kabel yang positif ini kita hubungkan ke breadboard yang 5 volt. Bisa kalian solder di tengah-tengah sini, dibuat sambungan, atau juga kalian bisa melilitkan kabel merah ini ke salah satu kabel yang terhubung ke 5 volt, lalu tinggal dimasukkan saja gitu. Oke. Ini mungkin belum rapi, nanti kalian bisa rapikan ketika kalian sudah menghubungkannya dengan botol kalian ataupun wadah sanitizer kalian, biar lebih enak dipandang aja. Tapi ini hanya untuk sebagai gambaran gimana menyambungkan komponen-komponen ini. Oke, setelah kalian nanti telah mensambungkan semuanya sesuai dengan rangkaian skematiknya, selanjutnya kalian perlu memprogram Arduino ini dengan kabel data ini. Colokin ke sini, lalu kabel data yang ini kita hubungkan ke laptop ataupun komputer kalian untuk dilakukan pengkodingan. Oke, setelah kalian tadi merancang dari segi komponen elektroniknya, sekarang kalian merancang dari segi pemrogramannya atau softwarenya. Langkah pertamanya adalah menghubungkan Arduino board kalian ke komputer ataupun laptop kalian menggunakan kabel USB yang telah disediakan. Biasanya kalian ketika membeli board Arduino biasanya sudah diberikan kabel USB-nya. Setelah kalian melakukan hal tersebut, selanjutnya kalian buka program Arduino IDE. Jika kalian belum mempunyai softwarenya atau belum menginstal aplikasinya, kalian bisa download di
website resminya secara gratis, yaitu arduino.cc. Nah, setelah kalian membuka Arduino IDE-nya, ini adalah tampilan ketika kalian pertama kali membuka Arduino IDE-nya. Langkah pertamanya adalah kita perlu memperhatikan kompatibilitas dari board yang kita gunakan dengan board yang ada di software ini. Caranya adalah kita ke menu tools dan ke menu board. Pada menu board ini kalian bisa memilih berbagai jenis board yang kompatibilitas dengan software ini. Nah, karena kita menggunakan Arduino Uno, kita harus memilih Arduino Uno. Jika kalian menggunakan Arduino Nano, kalian pilih Arduino Nano, dan begitu seterusnya. Oke, setelah kalian memperhatikan kompatibilitas dari board kalian, selanjutnya kita ke bagian port. Nah, ketika pertama kali menghubungkan Arduino ke laptop ataupun komputer kalian, biasanya laptop ataupun komputer kalian akan menginstal driver dari board Arduino tersebut. Ketika driver dari Arduino tersebut sudah terinstall dengan baik, biasanya di bagian port ini akan muncul list dari port yang bisa digunakan. Nah, maksudnya dari port ini adalah board Arduino dan laptop yang saya gunakan ini terjalin komunikasinya melalui saluran COM6 ini. Mungkin dalam berbagai kasus kalian bisa aja menemukan COM2, COM3, dan seterusnya. Itu hanya penamaan saja, jadi tidak begitu masalah. Oke, selanjutnya kita ke bagian pemrogramannya. Nah, kita pertama kali ditampilkan dengan dua segmen, yaitu void setup dan void loop. Pada void setup ini adalah kode yang akan dijalankan sekali saja ketika Arduino kalian pertama kali nyala atau direset. Nah, sedangkan void loop itu adalah kode yang akan terus berputar, terus looping dengan perintah yang kalian ingin gunakan. Oke, ini adalah kode dari project kali ini. Kalian bisa pause ataupun download kode ini nanti di link di deskripsi. Oke, selanjutnya ketika kalian tadi merancang, kalian pastikan sensor kalian itu terhubung ke pin yang sesuai dengan pemrograman ini. Tadi kita rangkai bahwa sensor ultrasonic itu triggernya, pin triggernya stop. Oke, ketika dalam perangkaian kita kan tadi telah menyusun sensor-sensornya ke pin-pin yang spesifik. Nah, dalam perangkaian itu kita menghubungkan trigger dan echo pin dari sensor ultrasonic ke pin 8 dan 9 Arduino. Nah, dalam proses pemrograman ini kalian perlu mendeklarasikannya kembali bahwa trigger pin itu terhubung ke 8 dan echo pin terhubung ke 9. Sedangkan data dari relay pin itu terhubung ke pin 10. Nah, selanjutnya ini adalah ada constant integer distance threshold, yaitu sejauh 20 cm. Ini yang nanti akan kita gunakan sebagai acuan pembatas yang men-trigger dari pompa itu berdasarkan data yang diterima oleh sensor ultrasonic. Oke, selanjutnya yaitu void setup, di mana program ini dijalankan sekali, yaitu kita mendeklarasikan bahwa pin trigger itu sebagai output, pin echo sebagai input, dan juga pin relay sebagai output. Nah, selanjutnya kita ke bagian void loop. Di bagian 3 baris pertama ini bagian ini kita itu membuat sinyal ke trigger pin sebanyak 10 mikrosecond selama 10 mikrosecond. Nah, selanjutnya dari sinyal echo pin kita akan mendapatkan durasi dari sinyal echo pin. Oke, selanjutnya dari durasi tersebut kita masukkan ke persamaan sebagai berikut agar mendapatkan jarak dan juga satuan cm. Nah, ketika jarak yang diterima dari program ini
kurang dari batasnya yaitu 20 cm, relay akan bertindak sebagai low. Delay selama 500 second, artinya relay tetap low selama 500 second. Kemudian relay akan high yang akan di hold sebanyak 1 detik. Ketika jaraknya lebih dari 20 cm, kita memprogram agar relay dalam fungsi high. Nah, selanjutnya untuk bagian ini hanya untuk bagian monitoring saja, kalian tidak, ini bagian tidak diperlukan. Oke, setelah kalian selesai mendesain dan menulis program ini, kalian perlu memverifikasi terlebih dahulu biar kita mengetahui apakah ada kesalahan atau tidak dalam program kita ini, yaitu dengan cara verifikasi. Nah, biasanya kalian akan disuruh menyimpan di mana file dari project ini kalian simpan. Untuk sekarang saya beri nama hand sanitizer otomatis saja. Oke, sudah disimpan. Nah, kita bisa lihat bahwa ada bar hijau yang menandakan progress verifikasinya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, proses verifikasinya sudah selesai, yaitu ditandai dengan run compiling di bagian kiri bawah ini. Selanjutnya kita mengupload kode ini ke board kita. Oke, ada tulisan done uploading yang artinya kode sudah diupload ke board kita dengan baik. Nah, biasanya jika kalian ada kesalahan dalam verifikasi, nanti biasanya di bagian yang hitam ini ada menunjukkan kesalahan yang mana. Jadi ada typo atau ada kesalahan tulis, nanti biasanya ditunjukkan di bagian sini. Oke, terus sekarang itu dari segi pemrograman kodenya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap perancangan dengan alatnya, yaitu botol sanitizernya dan juga demonstrasinya. Oke, sekarang ini alatnya udah jadi. Jadi begini tampilannya, pakai box, kalian bisa pakai kotak ataupun yang lainnya sebagai wadah dari botolnya dan juga Arduino-nya. Dan ini bagian dalamnya. Nah, semua sudah terhubung dengan baik, baik dari relaynya, Arduino-nya maupun dari sensornya. Sensornya di depan, bagian depan. Terus kabelnya di sini dimasukin, ada lubang di sini, dia tembusnya nanti ke sini. Ini ada lubang. Nah, ini kabel dari sensornya. Sini kabel dari pompanya. Pompanya berada di dalam botol ini. Kalian bisa pakai botol bekas. Ya, sebagaimana kreasi kalian bisa mengkreasikan macam-macam. Oke, jadi ini penampakan alatnya. Bagian ujung sini saya kasih tutup pulpen biar keluaran alkoholnya atau sanitizernya lebih terpusat gitu, jadi lebih bagus gitu. Kalian juga bisa bebas mau berkreasi seperti apapun. Nah, di sini ada lubang untuk USB Arduino-nya dan juga untuk power adapternya. Dan ini ada untuk sensornya. Oke, gitu tampilannya. Jadi di sini semua sudah dilem, baik dari Arduino-nya, relay-nya maupun dari breadboard-nya. Cuma yang beda di sini botolnya tidak dilem karena dia sudah lumayan terkunci di bagian sini, jadi sehingga tidak perlu dilem, juga biar lebih mudah dalam pengisian ulang alkoholnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian
demonstrasinya.